Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peranan Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau PUAS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni saya sendiri, Nadia Ningsih Santoso, kedua ada Kurniati, ketiga ada M. Rido. Baiklah, kami akan menjelaskan 3 indikator penting dalam materi kami kali ini, yaitu 1. Pengertian PUAS, 2. Menganalisa kondisi PUAS dan FA, 3. Menganalisa kebutuhan dana melalui PUAS. A. Pengertian PUAS. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Baiklah, saya akan menunjukkan materi tentang PUAS, yaitu menganalisa kondisi PUAS dan VA. Pasar uang adalah pasar yang mana memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, dan lain sebagainya. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman modal atau dana, atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank atau biasa kita kenal dengan interbank call money. Perkembangan pasar valuta asing di Indonesia sendiri berkembang cukup baik dan mampu mendukung aktivitas perekonomian, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan cross-border investment. Selain itu, integritas dan saling ketergantungan dalam pasar keuangan saat ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin tinggi aliran modal antar negara dan semakin berkembangnya investasi internasional. Terintegrasinya pasar keuangan suatu negara berkembangan ke dalam suatu kawasan akan membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pergerakan arus modal, barang maupun jasa yang semakin bebas bergerak tanpa mengenal batas. Investor asing menanamkan modalnya pada pasar-pasar keuangan di seluruh dunia sehingga antar pasar tersebut memiliki keterkaitan secara global atau menyeluruh. Selanjutnya yang C, yaitu menganalisa kebutuhan dana melalui PUAS. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi melalui peningkatan portofolio liabilitas. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan, diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadinya penarikan dalam jumlah besar, baik untuk dana-dana dari wadiah maupun pada umumnya. Bank akan mengalami kesulitan likuiditas jika tidak ada interbank money market syariah, tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari bank sentral sebagai lender of last resort. Bank syariah dilarang meminjam dana berbunga untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya dalam jangka
dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Strategi pertama direalisasikan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 28 PBI 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Peserta PUAS terdiri atas bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan pengelolaan dana, sedangkan bank konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Instrumen yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa sertifikat investasi mudharabah antarbank atau sertifikat IMA. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.